Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada untaian kata-kata yang indah melainkan ucapan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar kita dapat melaksanakan Zoom untuk membahas tentang materi pilar-pilar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami beberapa minggu ke belakang. Kami yang beranggotakan yang bernama Audi Revina Putri Alendra dengan NIM 22018184 dan Zumratul Solehah dengan NIM 22018247 dan saya sendiri Della Adelia Fitri dengan NIM 22020006 dan Nadila Agustin dengan NIM 22020025. Baiklah, tanpa memperpanjang, maka kami akan masuk saja pada materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian pilar-pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilar artinya tiang penguat dari batu beton. Selain itu, pilar juga diartikan sebagai dasar, induk, dan pokok. Pilar pendidikan adalah sebagai dasar atau pokok untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Menurut Prof. Herman Hahn, pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. Sedangkan menurut Prof. Dr. Johan Dewi, pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Selanjutnya, materi tentang jenis-jenis pilar pendidikan yang akan dibacakan oleh Zumrah, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pilar pendidikan, yaitu yang pertama learning to know atau belajar untuk mengetahui. Learning to know artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan mereka. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa learning to know tidak sekedar memperoleh pengetahuan tersebut. Konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidikan harus mampu berperan sebagai satu, guru berperan sebagai sumber belajar. Seorang guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Memberi pelayanan memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengelola, yaitu guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know atau ditentukan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktekkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Learning to do ini berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill.
Hard skill dan soft skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, terampil, dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Hard skill merupakan kemampuan yang harus menuntut fisik. Artinya, hard skill memfokuskan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik. Sedangkan, soft skill merupakan keterampilan yang menurut intelektual, yaitu mengacu kepada ciri-ciri kepribadian, rahmat sosial, kemajuan, berbahasa, dan mengoptimalkan derajat seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadila Agustin. Kepada Nadila dipersilakan. Baiklah, saya akan memperjelaskan tentang learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi lingkungan. Contohnya bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberikan kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaiknya bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator bertugas sebagai penunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Pendidik juga harus bermuara pada bagaimana peserta didik menjadi lebih manusiawi, menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. D. Learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Dalam proses pembelajaran, pengembangan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan guru dan sesama siswa yang perlu secara terus-menerus dikembangkan dalam setiap efek pembelajaran. Kebiasaan-kebiasaan saling menghargai akan dipraktikkan di ruang-ruang kelas dan dilakukan secara terus-menerus akan menjadi bekal bagi siswa untuk dapat dikembangkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk lebih menghargai orang lain, bermasyarakat, dan bermanfaat bagi diri sendiri ataupun masyarakat. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima yang dikembangkan di sekolah dapat menumbuhkan rasa memahami, menghormati, dan menghargai orang lain. Learning to believe in good. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama. Secara berkelanjutan yang secara religius dapat bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan faktanya Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan termasuk potensi kemauan dan kehendak diri sendiri, kemampuan memilih dan berupaya untuk diri sendiri. Terima kasih. Materi selanjutnya, implementasikan pilar-pilar pendidikan yang akan dibacakan oleh Audi Revina Putri Alendra. Kepada Audi dipersilakan. Baik, saya akan memaparkan tentang implementasi pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, implementasi dari learning to know. Guru memiliki peran sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Untuk itu, guru hendaklah memikirkan dan membuat perencanaan untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajar.
Penggunaan metode belajar mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dan mengelola proses belajar mengajar merupakan hal yang menuntut perubahan dalam berorganisasi di kelas. Yang kedua, implementasi dari learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu. Pilar belajar untuk melakukan sesuatu atau berkarya, hal ini tidak terlepas dari belajar mengetahui karena perbuatan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Belajar berkarya merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk keprofesionalan dalam bekerja, sehingga dapat memenuhi tuntutan kerja yang ada di masyarakat. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi sesuatu. Melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modul utama bagi siswa untuk hidup dalam bermasyarakat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Belajar sesuatu sesuai norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk bersama. Belajar hidup bersama ini karena masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Apalagi pada zaman globalisasi seperti sekarang, masyarakat dengan berbagai latar belakang, suku, ras, agama, etnik, pendidikan, dan lain-lain akan bergabung dalam suatu lingkungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, saling membantu dan menghargai satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, learning to believe in God, atau belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri, dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan. Secara religius dapat dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Audi. Itulah materi hasil diskusi yang kami cari beberapa minggu ini. Jika ada kata-kata atau makna yang salah di dalamnya, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.